Melanjutkan pembahasan mengenai selektor, video tutorial ini akan membahas mengenai kombinator CSS Selector. Kombinator CSS Selector merupakan kombinasi dari beberapa selektor sederhana ya yang sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya, yang didasarkan pada hubungan atau relasi selektor-selektor itu. Kombinator CSS ini dibagi dalam 4 jenis relasi. Yang pertama, descendant selector atau selektor turunan. Kemudian child selector, di mana selektor jenis ini hanya akan memilih turunan pertama dari elemen yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, adjacent sibling selector. Selektor jenis ini akan memilih elemen pertama yang mengikutinya yang ada dalam level yang sama atau setara. Kemudian yang terakhir yaitu general sibling selector. Oke, mari kita lihat satu-satu ya keempat jenis selektor dari kombinator CSS. Yang pertama ini descendant selector atau selektor turunan. Ini saya sudah buatkan dokumen HTML-nya. Kita lihat dulu ya tampilan di browsernya. Ya, ini tampilan dari dokumen HTML-nya. Sekarang kita akan menambahkan descendant selector pada dokumen HTML ini. Kita kembali ke ini, code editor. Descendant selector, ya ini kombinasi dari beberapa selektor. Cara menulisnya cukup mudah, tinggal menambahkan spasi di antara selektor-selektor yang digunakan. Contoh yang pertama, saya akan menulis selektor seperti ini. Di dalam elemen body ada dua buah elemen div. Ini yang pertama yang mempunyai atribut class parent, dan yang kedua yang mempunyai atribut class child. Di masing-masing elemen ini tuh ada elemen paragraf. Semua elemen yang ada di dalam ini contohnya div yang memiliki class parent adalah turunan dari elemen div tersebut. Paragraf yang ada di luar div itu bukan turunan dari elemen div. Nah, pada contoh yang pertama ini, semua elemen P yang ada di dalam elemen div class parent akan diubah warnanya menjadi brown. Mari kita lihat ya tampilannya. Hanya elemen paragraf yang ada di luar elemen div yang warnanya tidak berubah. Kemudian contoh yang kedua, saya akan menulis selektor seperti ini. Oke, dengan kombinator selektor seperti ini, maka semua elemen yang memiliki kelas P strip 2 hurufnya akan berubah. Ya, di sini di set warnanya cornflower blue. Jadi yang warnanya nanti akan berubah adalah elemen paragraf kedua, baik yang merupakan keturunan langsung dari ini class parent ataupun yang ada di dalam div class child. Oke, mari kita lihat ya. Jadi ada dua elemen P yang warnanya akan berubah. Oke, ini ada dua elemen P yang warnanya sudah berubah. Selanjutnya contoh yang ketiga. Sekarang saya menggunakan ini class child ya, div class child. Juga elemen yang memiliki kelas P2 yang akan kita rubah warnanya. Jadi pada contoh kedua, elemen yang memiliki kelas P2 warnanya cornflower blue, dan pada contoh yang ketiga elemen
yang memiliki kelas P2 yang ada di dalam elemen div.child ini yang warnanya akan berubah. Perhatikan di dokumen HTML-nya yang memiliki kelas P2 hanya ada satu. Ya, jadi seharusnya nanti ada satu elemen paragraf yang warnanya berubah menjadi apa ini? Agak abu-abu ya. Kemarin kita lihat ya. Nah, ini sudah berubah. Perlu diperhatikan juga seperti pada tutorial sebelumnya mengenai prioritas. Jika kita menggunakan selektor seperti ini div.parent, kemudian misalkan selektor div.child ini saya rubah menjadi hanya child, maka elemen yang memiliki kelas P2 yang ada di dalam div.child ini warnanya tidak akan berubah, melainkan tetap mengikuti warna yang sudah ditentukan oleh div.parent. Saya save ya, kita lihat. Nah, kan ini kembali sama warnanya. Ya, ini masalah prioritas ya. Jadi kalau parentnya menggunakan format seperti ini, maka untuk mereplace CSS parentnya kita harus juga menggunakan format yang sama. Atau misalnya parentnya seperti ini, ya, maka kita juga bisa menggunakan format seperti ini. Oke, itu mengenai descendant selector. Kemudian yang kedua yaitu child selector ya. Kita masih menggunakan dokumen HTML yang sama, hanya ini CSS-nya saya rubah. Jadi child selector ini hanya akan memilih turunan pertama dari elemen yang ada di dalamnya. Cara penulisan child selector menggunakan tanda huruf besar. Ini contoh pertama dari child selector. Jadi nanti elemen paragraf yang merupakan turunan pertama dari elemen div ya akan di sini saya akan set warna hurufnya menjadi merah. Yang dimaksud turunan pertama seperti ini, misalkan ini ya yang div class parent. Elemen turunan pertamanya adalah ini P dengan ID B1, kemudian P dengan kelas P2 dan div dengan kelas child. Ini turunan pertama. Sedangkan yang P yang di dalam div class child itu bukan turunan pertama dari div class parent, tetapi turunan pertama dari div class child. Oleh karena itu dengan selektor seperti ini, maka seluruh P yang ada di dalam div class parent dan div class child akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan paragraf keempat itu bukan turunan pertama dari elemen div, baik yang class parent maupun class child. Jadi warnanya tetap hitam. Oke, kita lihat. Ya, semuanya berwarna merah kecuali paragraf keempat. Sekarang contoh yang kedua. Kali ini saya akan hanya mengambil div yang memiliki kelas parent. Oke, mungkin yang di atasnya saya hapus saja ya. Sama, fontnya akan diberi warna merah. Dengan kombinasi seperti ini, maka elemen P yang merupakan turunan pertama dari parent yang akan berwarna merah. Sedangkan elemen paragraf yang ada di dalam div class child tidak akan berwarna merah karena kedua elemen tersebut bukan turunan pertama dari div class parent. Kita lihat ya. Oke, hanya dua elemen pertama yang terkena dampaknya. Oke, itu mengenai child selector. Selanjutnya adjacent sibling selector.
Saya juga sudah buatkan ini dokumen HTML-nya. Jadi selektor ini akan memilih elemen pertama yang mengikutinya yang ada dalam level yang sama atau setara. Mungkin langsung demo saja ya biar nggak bingung. Cara penulisannya menggunakan tanda plus di antara selektor-selektornya. Sebelumnya kita perhatikan dulu dokumen HTML-nya. Ada 2 buah div dan juga 4 elemen P, di mana 2 di antaranya merupakan turunan dari elemen div kelas div1. Kita lihat dulu ya. Ini tampilannya di browser. Ya, seperti ini. Ini elemen div ke-1, paragraf pertama dan paragraf kedua ada di dalam div yang memiliki atribut kelas div1. Paragraf ketiga dan keempat itu sejajar dengan elemen div. Demikian juga dengan elemen div yang kedua. Saya akan memberi contoh yang pertama seperti ini ya. Oke, mungkin sebelumnya kita lihat dulu ya elemen yang sejajar dalam dokumen HTML. Ini saya tutup dulu ya. Nah, ini adalah elemen-elemen yang sejajar atau setara ya. Jadi ini elemen div kelas div1, P kelas P3, P kelas P4, div kelas div2 ini sejajar. Jadi dengan kombinasi selektor seperti ini, maka kelas P yang sejajar dengan kelas div1 akan memiliki warna huruf biru. Tetapi tidak semua P yang sejajar yang akan memiliki warna biru, melainkan P yang pertama saja. Jadi di sini yang pertama ya, kalau kita lihat kesejajarannya, yang pertama yang mengikuti div1 adalah P3. Tentunya P3 ini saja yang berwarna biru. Kita lihat ya. Ya, elemen paragraf ketiga, hanya elemen ini yang berwarna biru. Oke, itu case pertama. Misalkan saya akan membuat selektor seperti ini. Kelas P3. Maksud dari selektor ini adalah elemen div yang sejajar dengan elemen yang memiliki kelas P3 akan diberi warna merah. Jadi apakah div 2 ini akan berwarna merah? Kita lihat ya. Ternyata tidak. Mengapa elemen div yang memiliki kelas div 2 tidak berwarna merah? Karena sifat dari JSON Sibling Selector ini adalah dia akan mengambil elemen yang langsung mengikutinya. Nah, contoh di sini ya, yang kelas P3, elemen yang langsung mengikutinya adalah elemen P, bukan elemen div. Dan ini yang menyebabkan elemen div tidak terpengaruh oleh kombinasi selektor ini, kecuali elemen div-nya ini ya, saya pindahkan ke di sini. Nah, dia pasti berwarna merah. Kita lihat ya. Tuh. Elemen div keduanya berwarna merah. Oke, saya pindahkan lagi ke bawah. Semoga dengan contoh ini rekan-rekan mengerti prinsip dari JSON Sibling Selector ya. Contoh yang terakhir untuk selektor jenis ini. Oke, kita lihat di sini kombinasi selektornya. Jadi elemen yang memiliki kelas P4 ya, yang ini dia akan mempengaruhi div yang langsung mengikutinya. Ya, di sini kebetulan ada div 2. Jadi div 2 ini pasti warnanya akan berubah. Saya rubah aja ya, jadi biru. Posen warna merah terus. Akan berubah menjadi biru. Kita lihat ya. Oke, sudah berubah jadi biru. Mungkin itu saja yang untuk JSON Sibling Selector.
Dan yang terakhir adalah general sibling selector. Saya juga sudah buatkan ini contoh dokumen HTML-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, selektor jenis ini hampir sama dengan adjacent sibling selector, hanya bukan selektor pertama saja yang diambil, melainkan semua selektor yang setara. Seperti biasa, kita lihat dulu ya tampilan di browser sebelum kita menggunakan selektor. Ya, ini tampilannya. Sekarang kita akan bermain-main sedikit dengan ini selektornya. Misalkan contoh yang pertama, kelas div 1. Cara penulisannya dia menggunakan tanda apa ya, saya nggak tahu namanya ini. Ini biasanya tombol yang paling kiri di bawah tombol escape, tapi saya nggak tahu namanya apa ini. Kelas div 1 ini ada di sini ya, di elemen kedua setelah elemen ini P, paragraf pertama. Jadi yang terpengaruh dengan kombinasi selektor ini sesuai dengan tadi definisinya adalah seluruh elemen P yang sejajar dengan kelas div 1. Kita lihat dulu yang sejajar dengan div 1. Nah, ini yang sejajar P paragraf pertama, P kelas P3, P kelas P4, dan div kelas div 2. Tapi P yang paragraf pertama ini tidak akan terpengaruh karena P ini tidak mengikuti kelas div 1, melainkan kalau dari posisinya ya, P ini tuh mendahului. Oleh karena itu P ini tidak akan terpengaruh. Oke ya, coba saya ini kasih properti color red. Jadi P yang memiliki kelas P3 dan P4 saja yang akan memiliki warna merah. Sedangkan P paragraf pertama dan P yang ada di dalam kelas div itu tidak akan terpengaruh. Perhatikan ini paragraf keempat dan paragraf kelima ya yang berubah. Oke, mari kita lihat. Ya, paragraf keempat dan kelima saja yang berubah warnanya menjadi merah. Oke, sekarang contoh yang kedua. P general sibling ya dengan div. Hurufnya saya akan kasih warna biru. Elemen P ini tidak spesifik kelas mana ya, jadi dia akan memilih semua P yang ada. Dengan kombinasi selektor seperti ini ya, P general sibling div, maka seluruh div akan berwarna biru. Ya, kita lihat ya di div kelas ini, div 1, dia merupakan general sibling dari P paragraf pertama. Demikian juga dengan div 2, juga adalah general sibling dari P kelas P4 dan juga general sibling dari P paragraf pertama. Bagaimana dengan P yang ada di dalam ini kelas div 1? Elemen P ini pun akan terpengaruh warna biru karena parentnya ya ini div kelas div 1 warnanya biru. Kita lihat ya. Nah, terlihat nih elemen div ke-1 biru, elemen div kedua biru. Nah, karena paragraf kedua ketiga ada di dalam div 1, maka kedua elemen ini pun warnanya jadi biru. Sedangkan yang ini tidak terpengaruh ya, karena kombinasi selektornya adalah P dengan div, bukan P dengan P. Semoga contoh-contoh ini bisa memberikan prinsip-prinsip dari 4 jenis CSS kombinator selektor ya, yaitu saya ulangi lagi, descendant selector atau selektor turunan, child selector, adjacent sibling selector, dan yang keempat general sibling selector.
Jika rekan-rekan masih ada yang bingung, silakan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih.